Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Properti 360. Kali ini kita akan sharing konstruksi. Kita sedang berada di salah satu proyek yang sedang kita bangun rumahnya. Di sini kita akan sharing bagaimana sih caranya agar dinding sebuah rumah itu finishingnya nanti terlihat rapih dan lurus. Tentunya itu ada tekniknya. Secara umum ketika tukang memasang hebel atau dinding itu tidak selalu lurus, teman-teman. Ada aja yang miring. Nah, lalu bagaimana ketika kondisi dinding itu sudah miring? Lalu bagaimana cara kita menghasilkan finishing yang tetap lurus? Itu ada tekniknya, dan salah satu tekniknya adalah dengan cara di lot, di kepalaan, dan di jidar. Seperti apa? Yuk kita lihat proses pengerjaannya. Oke teman-teman, dan di sini kita punya yang namanya benang atau bandul lot yang kemudian kita sudah pasangkan benang. Ini fungsinya untuk mengukur lurus atau tidaknya sebuah dinding. Biasanya para tukang menggunakan paku terlebih dahulu, kemudian diukur, dilihat apakah pemasangan batanya sudah lurus atau belum. Yang kemudian dengan bantuan dari lotan ini selanjutnya adalah dibuat kepalaan seperti ini. Ini kepalaan ini adalah untuk mengukur badan dari sebuah rumah itu lurus nanti saat plesterannya. Dibuat kepalaan seperti ini dari atas sampai bawah, dan ini sudah dapat dipastikan dari atas sampai bawah itu rapih dan lurus. Yang kemudian itu diberikan jarak entah itu 1 meter, 1,5 meter, atau bahkan 2 meter ke kepalaan berikutnya seperti ini. Yang kemudian selanjutnya dilakukanlah plesteran. Setelah dilakukan plesteran baru menggunakan jidar. Jidar itu seperti penggaris atau alat yang digunakan untuk melakukan pelurusan plesteran nanti. Sehingga dari atas sampai bawah dinding, walaupun awalnya pemasangan batanya tidak rapi, tapi hasil akhir akan tetap rapi. Yuk kita lihat hasil dari plesteran yang sudah jadi. Coba lihat di sini. Ini salah satu dinding yang sudah diplester. Nah, ini terlihat ada bekas kepalaannya. Yang kemudian ini diplester, kemudian dijidar jadi lurus. Padahal awalnya dinding ini atau pemasangan batanya dulu ini tidak terlalu rapi. Karena memang namanya juga tukang, ada yang rapi, ada yang enggak. Tapi yang pasti hasil akhirnya harus tetap rapi. Secara umum bahan yang digunakan untuk plesteran itu setidaknya ada 2 macam. Yang pertama ada plesteran umum, yaitu plesteran pasir ayak dicampurkan dengan semen. Itu yang umum dan biasanya dia pengaplikasiannya cukup tebal. Lalu ada yang kedua yaitu plesteran instan. Nah, plesteran instan ini adalah terobosan baru yang memang hanya bisa diaplikasikan dengan dinding yang dasarannya yaitu hebel. Contohnya yang sedang kita gunakan saat ini. Ini coba lihat di sini, ini ada salah satu yang kita gunakan yaitu merek A+, dan ini contoh plesteran yang sudah dicampur dengan air seperti ini. Hampir sama dengan plesteran pada umumnya, hanya saja dia lebih halus, lebih tipis, sehingga ketika diaplikasikan dia jauh lebih merekat dan memang secara hasil akhir lebih bagus. Kelebihannya dari plester instan ini adalah tidak adanya retak rambut pada hasil akhirnya nanti. Sekian sharing konstruksi dari Properti 360 kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat teman-teman aplikasikan di rumahnya masing-masing. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.